untuk investasi di daerah ini. Awalnya kenapa harus dibangun karena Adi Sucipto ini kan kapasitasnya hanya 1,8 juta, tapi dihuni digunakan oleh 8,4 juta pada tahun 19. Nah akhirnya dipindahkan ke sini dengan kapasitas yang langsung naik yaitu 20 juta penumpang. Sayangnya begitu diresmikan oleh Pak Presiden adalah di tengah-tengah pandemi, sehingga sampai sekarang kami 1 juta saja per tahun belum bisa, Mas. Mudah-mudahan sih di tahun ini kita merangkak naik dan kelihatannya sih animo masyarakat untuk bepergian sudah mulai tumbuh, artinya mereka sudah percaya diri gitu kan ya. Nah jadi saya mungkin bertanya nih Mas Rano, kira-kira menurut Mas Rano Karno ini apa sih melihat sebuah bandara, apakah hanya sebagai naik turunnya penumpang atau sebagai apa nih kira-kira bandara sekarang ini? Menurut Mas Rano seperti apa? Ya memang harus diakui ini adalah satu pemikiran panjang dari Presiden Jokowi. Ya, beliau banyak membangun bandara, bukan berarti hanya sekedar membangun, tentu punya tujuan. Karena Borobudur ini akan menjadi daerah kunjungan wisata prioritas. Ya, ini kaitannya ke sana sebetulnya. Super prioritas. Ada 5 wilayah super prioritas, termasuk Borobudur, Mandalika yang kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden, juga kemudian Labuan Bajo. Labuan Bajo sekarang sudah seperti kayak Disneyland katanya. Nah artinya ini tentu punya tujuan. Tujuannya adalah memang tourism. Diprediksi di kunjungan ke Jogja ini itu hampir 7 juta. Karena itulah bandara ini dibangun. Kalau sekedar 1 juta barangkali Adi Sucipto cukup, mungkin dengan landasan diperpanjang cukup. Tapi karena kapasitas diperkirakan 7 juta, maka diperlukan bandara yang luas dan cukup representatif untuk pesawat-pesawat badan lebar kan. Nah jadi artinya memang ini barangkali blessing loh Mas Agus. Begitu ini jadi, pandemi terjadi. Dan ini sebetulnya artinya untuk kita masyarakat di sini preparation, mempersiapkan. Saya ngebayang kalau misal tiba-tiba kunjungan ke sini, misalnya 3 juta saja, pusing Mas Agus ngaturnya, apalagi 7 juta. Nah jadi ini bagian kita untuk apa ya, preparation, bagaimana menghadapi di saat-saatnya akan terjadi peak kembali turisme kita. Karena diprediksikan oleh Kementerian Pariwisata, kunjungan wisata ke Indonesia diasumsikan hampir 32 juta orang 1 tahun. Nah jadi Anda bisa bayangkan, kebetulan saya pernah di Banten Mas Agus, jadi saya tahu Bandara Soekarno-Hatta pun dibesarkan karena kapasitas sudah nggak sanggup lagi. 1 tahun tuh Jakarta 62 juta kan ya, Mas Agus pasti punya pengalaman daripada saya. Nah itulah yang membuat bandara itu harus dibuat, dibesarkan dan runway diperpanjang. Nah tentu saja kalau memang itu dibangun, semua infrastruktur harus disiapkan. Nah jadi bersyukurlah masyarakat Jogja bahwa Jogja dengan sekitarnya masuk dalam skala prioritas untuk turisme. Mungkin itu Mas Agus. Ya, ada lagi Pak Pandu, monggo. Cukup. Pak Towel. Ya. Maaf. Maaf saya Towil, adanya bandara YIA ini atau Yogyakarta International Airport artinya bahwa keterlibatan apa atau saran apa atau untuk masyarakat sekitarnya, dan pastinya tidak hanya Yogyakarta, tidak hanya Kulon Progo, mencakup sebuah wilayah yang menuju ke bandara YIA ini. Mohon sarannya nanti biar kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah ini, seperti itu Mas. Oke, barangkali gini, saya sangat yakin Jogja ini punya kapasitas untuk bangunnya desa-desa wisata. Ini sekarang menjadi prioritas dari Kementerian Pariwisata loh Mas Tauhid. Hampir 2.800 desa wisata yang akan segera dideklar. Saya yakin di Jogja ini Bantul udah banyak. Nah, apakah daerah Kulon Progo ini juga sudah ada? Pasti Mas Tauhid. Desa wisata ada Mas Agus, tapi mungkin belum banyak. Nah, mudah-mudahan orang yang mendarat ke sini bukan hanya melewat dari Kulon Progo, tapi mampir ke desa wisata itu. Yes. Nah itu yang mesti dipersiapkan Mas Tawi. Saya tahu Anda adalah penggagas atau penggiat turisme. Saya ngikutin perjalanan beliau, walaupun mungkin agak susah untuk mendevelopnya, tapi harus dimulai sekarang. Jadi saya sangat yakin bandara ini dibuat tentu untuk mendukung semua infrastruktur yang ada.
Walaupun goal utamanya adalah Borobudur. Tapi yakin saya nggak akan mungkin orang 7 juta akan ke Borobudur. Pasti akan nyebar. Pasti akan nyebar kemana-mana. Termasuk juga ke Kulon Progo ini. Gitu. Ini untuk melayani meservisnya itu SDM-nya yang perlu harus ditekankan, Mas. Ya tentu barangkali yang harus diakui bahwa ya jujur kalau tenaga labor Indonesia nomor 1. Tapi kendala utama bahasa. Nah ini harus disiapkan. Bahasa jangan hanya, karena turis bukan hanya dari Inggris, tapi juga mungkin dari Jepang, mungkin dari Italia, dari Rusia, harus ada gitu loh. Karena saya pelaku wisata sendiri, jadi saya banyak sekali dari Eropa. Artinya bahwa memang, ya maaf 2 tahun ini saya zero, tetapi berikutnya udah kami tunggu, udah udah ada plan-plan ke depannya. Artinya, tapi gini 2 tahun berhenti ini, saya menyiapkan SDM masyarakat yang memang harus bisa berbahasa minimal ya Inggris. Pasif Inggris, minimal Inggris. Nah itu memang saya sedang melakukan hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun juga Yogyakarta khususnya Kulon Progo itu harus menyiapkan bahasa itu sendiri. Artinya bahwa pemerintah pun harus memberikan suatu dorongan, dukungan dan antisipasi dalam hal ini. Ini penting banget. Jadi makanya untuk nggak mungkin dong akan mengartikan ini apa. Jadi kedua belah pihak itu bisa mengerti apa yang dimaui itu. Harapan saya seperti itu. Makasih. Ya itulah mudah-mudahan SMK terutama turusan pariwisata ya harus memilih bahasa. Nah, ini. Kadang-kadang suka lupa kurikulum atau mata pelajaran bahasa ada, tapi mungkin cuma 1 Mas Agus. Mungkin cuma Inggris tok. Tapi ada Perancis, ya harus diakui Jepang, Cina ini adalah potensi pasar yang besar. Kita harus siap untuk itu. Nah, jadi mungkin itu saran saya. Mas Rano sebagai anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi kepariwisataan. Saya di kebudayaan, pendidikan kebudayaan dan pariwisata. Nah, ini relevan untuk menyuarakan bahwa kursus-kursus bahasa perlu digenjot. Ya, memang ini terutama di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. SMK ini memang menjadi dalam tanda kutip prioritas, Mas. Ya bukan berarti yang SMA tidak, tapi SMK atau sekolah kejuruan ini menjadi fokus utama kita. Segala aspek, bukan hanya turisme ya, tapi industri segala macam. Karena kadang-kadang kebutuhan pabrik dengan source yang ada nggak match gitu, nggak link match. Ya maaf, mungkin anak-anak sekolah SMK dia cuma taunya mesin motor. Makanya begitu lulus maaf buka bengkel motor. Tapi setiap hari pas jam 10. Iya. Dan mereka penumpang mengikuti. Dan istimewanya Mas, pencipta lagu Indonesia Raya beliau ada di sana. W.R. Supratman, patungnya. Patungnya. Iya. Dan
kelahiran beliau juga tidak jauh dari sini, sekitar 10 km cuman. Oh gitu? Purworejo. Oh. Mas Rano, Pak Ya. Pandu mau izin saya mau tanya Mas. Ya. Mas Rano Karno main film pertama umur Waduh. 10 tahun. Saya kemarin di Festival Film Bandung dapat The Lifetime Achievement Award. Enggak dibuka, enggak apa-apa. Jadi kalau Lifetime Achievement itu kira-kira orang yang dedikasi kerja di atas 50 tahun. Ya, ingat nggak pertama kali umur? Saya tahun 70 mulai di film. Umur berapa itu? Umur 10 tahun. Kelas. Ya, masih kelas 4 mungkin kelas 4. Nah, ini ya saya mau tanyakan. Bagaimana Mas Rano menjaga disiplin diri ketika di dunia film itu serba ya antah berantah, jam syutingnya, energinya, waktunya ya. Sementara Mas Rano masih kecil sekolah SD dan SD lulus. Harusnya kan nggak lulus. Kok lulus sampai SMP, SMA? Jadi sejak kuliah? kecil sampai SMA, saya syuting itu setelah selesai sekolah. Iya, tapi kan sampai jam berapa? Jam 12. Malam. Enggak, maksudnya apa nih syutingnya? Iya. Sampai malam, tapi kalau syuting pagi itu enggak pernah jam sekolah. Iya, tapi kan larut kan? Larut. Jam 2, 3 Biasa itu. Nah, kok Mas bangun pagi tetap sekolah? Ya kan Iya. malas kan syuting seneng jadi selebritis. Saya minta maaf bukan berarti sok fanatis, mungkin memang dari kecil kita dididik itu. Begitu azan subuh pasti bangun. Nah, itu. Soal kalau nggak bangun pasti kita digebukin tuh. Bukan dicentil lagi, Mak, digebukin. Enggak, maksud bukan saya- digebuk, maksudnya ayo bangun. Jadi memang almarhum ayah itu mendidik cukup. Ya, artinya kami ingin mendengar semua Ya. tips pembangunan karakter pribadi yang diperlukan oleh bangsa ini. Kira-kira ya seperti Mas Rano ini, bahwa walaupun sampai larut, syuting sampai subuh, tetap aja sholat subuh terus tidur sekolah. Saya barangkali bersyukur. Saya bersyukur masa kecil saya tidak juga sengsara, tapi sederhana. Artinya gini, tahun 60 sampai 70 seniman itu mati suri, Mas. Film nggak ada. Jadi bapak saya lebih banyak main panggung, Mas. Makanya dulu ada ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, Jogja juga ada. Main film nggak ada film, produksi film nggak ada. Terus ngapain? Nah jadi banyak kan main teater. Nah, Mas Rano main apa? Oh, saya belum main waktu itu. Singkat kata, sejak kecil itu saya sudah dilibatkan dalam kesenian dan saya tahu bagaimana susahnya para seniman berkarya ya, termasuk istilah cari makan ya susah. Nah jadi karena didikan kecil itu membuat saya sangat menghargai waktu. Nah, Kedua, ini. saya sangat menghargai rekan kerja. Makanya Mas jangan tanya saya pernah jatuh cinta dengan teman kerja, nggak pernah. Pasti Anda mau tanya kan, kenapa nggak jadi dengan Yesi Gusman kan gitu? Enggak. Enggak, kami mengharapkan. Enggak, artinya begitulah. Sampai saya tuh nggak pernah berani mencintai teman artis, karena saya tahu pekerjaannya susah. Gitu. Saya ingin sekali punya istri seperti ibu saya, Mas. Dia ibu rumah tangga, bukan artis lah istilahnya. Bukan berarti semuanya artis seperti itu, tapi waktu kecil itu sudah tertanam, Mas. Nggak pernah mau saya. Jadi profesional ya karakter. Sangat profesional. Itu memang Itu sudah. yang membuat seorang artis terkenal, artis bintang film Rano Karno membuat brand Dul Ya. dan berbagai film selebriti sosial nasional dari kecil Ya. sampai bisa menjadi gubernur Ya. dan anggota dewan Ya. dan sarjana. Ya. Nah, ini langka kan, Mas? Saya juga bingung, Mas. Loh, Saya sendiri bingung. Ya artinya kok gini bisa loh. gitu ya? Tahun 2008 saya mulai masuk dalam kancah politik. Heeh. Saya nggak ngerti kok bisa masuk. Tapi memang pada waktu itu dimulailah yang disebut demokratisasi. Siapapun berhak untuk dipilih dan memilih. Berlombalah banyak teman-teman artis masuk. Tapi banyak juga yang gagal, Mas. Nggak semua artis yang berhasil di dunia politik. Artinya apa? Begitu saya masuk, wah, saya nggak bisa hanya sekedar lewat. Makanya tadi Mas sebutkan sarjana ilmu pertanian, bukan. Saya Pendidikan. sarjana, bukan. Saya sarjana ilmu politik. Oh. SIP. SIP. Bukan pendidikan. Oh. Jadi SIP. Saya belajar tentang politik. Bukan guru olahraga ya? Bukan. Saya kuliah hampir 4,5 tahun. Oke, luar biasa. Gitu loh. Itu di tengah saya waktu itu sudah jadi wakil gubernur. Oh ya? Ya. Nah, jadi saya lulus di umur saya kira-kira 52 tahun. Di wisuda, makanya anak saya lihat, oh papa wisudanya udah tua, kata Mas. Tapi begitulah.
perjalanan karir yang saya juga tipsnya apa? Tipsnya? Serius gitu loh Mas. Hidup harus serius. Harus serius, harus ditekuni. Ya artinya bukan apa ya Mas. Kalau orang sudah dapat gelar yang dibilang lifetime achievement, itu kriteria orang yang sudah berdedikasi hampir 40 tahun. Oke. Nah bisa 40 tahun kan kalau nggak serius, Ya. nggak mungkin gitu Mas. Gitu. Oke, yang menarik lagi, bukan hanya artis film, tapi seni suara. Jujur Mas, demi Allah Mas. Apa tuh? Kami semua rindu suara Mas Rano yang Waduh. sepotong aja deh, sepotong aja. Waduh, sepotong larang loh Mas. Ora apa-apa wis. Mahal loh Mas. Nanti ini sepotong. pohon hias boleh dibawa Mas. Mas, gini. Ini ngomong tarik suara. Yang menemukan saya nyanyi itu juga bukan orang sembarangan. Siapa? Idris Sardi. Hah? Dia yang suka ngamuk itu? Oh, nah, Idris Sardi kan saklek banget itu. biola. Terus Maestro. ceritanya gimana? Jadi dulu ada film judulnya Di Mana Kok Ibu. Ya, terus? Tahun 74. Saya disuruh nyanyi untuk film itu. Kok bisa nyuruh? Nah, ini yang heran. Saya juga bingung kok bisa saya disuruh nyanyi. Yang saya mau cerita, jam 7 malam saya dijemput oleh timnya Pak Idris Sardi. Saya dibawa ke satu studio rekaman. Dulu namanya Metropolitan. Oh iya. Sekarang namanya Musika. Tapi sampai studio Mas Agus, saya nggak rekaman, suruh tidur. Beneran, aku disuruh tidur di studio. Bukan nyanyi. Jam 5 pagi dibangunin. Bangun. Kenapa? Ayo kamu nyanyi. Nyanyi apa Om? Lagunya ini. Itu namanya Di manakah kan ku cari kasih sayang ibu. Itu lagunya. Orang bilang suara saya serak-serak basah, padahal saya nyanyi jam 5 pagi. Bangun tidur. Umur berapa itu? Ya 14 tahun lah Lelelelelelele. kira-kira. Nah jadi artinya saya di dunia musik pun lahir dari seorang maestro besar, bukan hanya sekedar punya nama. Aneh ya? Aneh sebetulnya. Loh, ada lagi yang lebih aneh. Apa? Kenapa namanya Rano Karno? Ayo. Loh, maaf Mas, ada Ya. di sini loh beliau. Apa tuh? Iya kan? Iya kan? Ya. Gimana ceritanya? Ya nggak tahu kalau namanya kenapa Rano Karno, yang tahu kan pasti nggak punya mobil, nggak bisa lari. Kakek kerjaannya apa? Pekerjaannya fotografer istana kan? Iya, ini agak aneh memang, agak aneh. Saya ini ayah saya orang Sumatera Barat, saya orang Padang. Sebetulnya saya bukan orang Betawi, Mas Agus. Nah, ini Mas. Ibu saya Kediri, tapi kakeknya, bapaknya Betawi. Jadi Betawi dari kakek. Sebetulnya kalau kentalnya tuh Padang. Nah, memang pada waktu itu aneh, kok ada orang Padang namanya Soekarno. Nggak pernah ada orang Padang namanya Soekarno. Kakek. Karena bukan, waktu itu ayah saya kan namanya Soekarno M. Nur. Ya. Dikasih nama sama kakek saya namanya Muhammad Nur. Beliau adalah ya salah satu wartawan Waspada Medan dulu. Memang banyak meliput kegiatan Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah mungkin karena itu makanya anaknya kalau laki namanya Soekarno, kalau perempuan namanya Soekarni. Jadi memang aneh kok orang Padang ada yang namanya Soekarno. Mas, Ya. tahun 80-an kita seumuran ya, Ya. sama-sama SMA ya. Ya, Ada lagu yang sangat populer kan? apa itu? Buka kacamatamu tuh. Waduh, bukalah kacamatamu. Sampean kok apal aja. Loh. Itu Mas, ciptaan Sutejo. Pencipta lagunya namanya Sutejo, Mas Tejo. Itu juga begitu. Gara-gara aku waktu itu ya udah rekaman lah. Ketemu dia, memang pakai kacamata. Dia bilang, "Mbok kacamata tuh dibuka." Jadi dapat ide gitu. Bukalah kacamata. Jadi lagu. Gimana Mas? Wah, itu aku kayak Mas. Dapat bonus mobil. Tahu. Karena lagunya meledak. Karena aku juga sering gitaran lagu itu waktu itu. Bayangin, banyak nih teman-teman di sini yang gitaran lagu itu. Itu tren sekali tuh. Ya tahun-tahun itu ya istilahnya inilah box office, laris. Makanya kalau Ya. dulu artis lagunya meledak, istilah meledak. Tangga lagu radio. Oh, udah, bener. itu. Aku dapat hadiahnya itu akord, Wih, mobil akord. ya Zaman eksekutif. itu. Eksekutif pasti. Iya. Mas, bawain Mas. Apa? Aja sepenggal aja. Obat kangen nih. Iya. Ya jadi memang perjalanan apa ya, cukup naik turun lah Mas. Ya tapi
memang kayaknya pilihan saya sampai akhir usia memang di sini. Saya ingin mendedikasikan di sisa umur nih kepada kebudayaan, pada ya kesenian. Ya mungkin itu memang sudah pilihan hidup. Makanya kenapa saya mohon kepada partai saya ingin ada di Komisi 10. Saya nggak mau di komisi lain. Bukan berarti nggak bisa, tapi saya ingin sekali memajukan ini, memajukan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda olahraga. Ya itulah pilihan-pilihan memang yang saya tekuni. Ya, terakhir Pak Pandu, ada pertanyaan? Ya, gini aja Mas Karno, jadi di Yogyakarta ini susah nih, karena ada splatteran Mas Karno nih. Jadi di Jogja ini ada sekitar 56 desa wisata, desa budaya. Tahun depan tambah Nah, 20. yang tahun depan ini ditambah 20. Jadi totalnya 76 desa wisata yang alhamdulillah mereka setiap hari Sabtu dan Minggu mereka tampil di YIA. Jadi insya Allah juga di tahun depan kami menghadap ke Dinas Kebudayaan, mereka akan mendapatkan dana istimewa untuk bisa explore ataupun tampil di Bandara YIA setiap Sabtu Minggu. Nah, tentunya kalau saya lihat desa-desa wisata ini pastinya butuh stimulus lah dari pemerintah, karena kan tidak mungkin mereka hidup memang mandiri bisa, tapi tidak akan bisa cepat gitu kan ya, dikenal orang dan lain-lain, butuh promosi dan lain-lain. Kira-kira menurut Mas Karno seberapa jauh sih pemerintah sudah memberikan perhatian yang serius? Kalau menurut saya serius ya, karena di saat-saat pandemi ini juga mereka-mereka ini sangat terdampak. Justru informal ini kan teman-teman kita ini kan terdampak ya. Nah, kira-kira menurut Mas Karno pemerintah atau ya dari Komisi 10 lah, dari kebudayaan, langkah yang sudah ditempuh kemudian yang akan ditempuh apa kira-kira Mas? Yang saya tahu Kementerian Pariwisata akan mendeklar atau membuka hampir 280 2.800 desa wisata ya. Ini anggaran cukup besar Mas. Sudah disiapkan. Kapan Mas? Loh, ini sudah berjalan kan? Kayak Jogja ini sebetulnya ada desa, tapi desa wisata ada yang sudah established loh Mas. Bantul itu ada yang mandiri. Jadi ada klarifikasinya, enggak semuanya ini. Tapi kalau memang ada desa wisata yang baru, itu akan Jogja misalnya, di Borobudur, itu banyak juga guest house atau homestay yang dibantu oleh kementerian loh, dalam kaitan desa wisata itu tadi. Cuman tentu setiap desa nggak sama besarannya, pasti beda-beda. Dia lihat apa komponen produk di desa itu, gitu. Ya, Mas Rano, kayaknya ada satu yang kelewatan. Apa? Nyanyi sudah, nulis sudah, main film sudah, menari. Waduh, menari. Enggak, kayaknya juga menari kan? Enggak. Saya salah satu yang nggak bisa nari. Makanya dalam film Romi dan Juli, Anda lihat saya nari sama Yesi Gusman, jeleknya luar biasa. Saya paling nggak suka nari. Gitu ya? Nggak bisa nari saya. Darah Padang kan? Iya, tapi namanya saya apalagi zaman dulu disco. Saya nggak suka agogo. Padahal bintang film ya. Oh iya, padahal waktu itu ya? kalau apalagi kalau film misalnya remaja-remaja, Kita Cinta SMA. Iya, memang kita belajar koreografer tarian, tapi itu hanya sekedar buat kepentingan film saja. Iya. Tapi kalau yang hari-harinya saya termasuk orang yang tidak bisa menari. Oke, bonus untuk satu penanya, siapa yang mau tanya? Monggo. Ya, duluan. Ayo masuk Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Nano. Ya. Saya Uung, biasa dipanggil Uung, namanya Nurul. Terkait dengan keberadaan YIA ini, kami dari teman-teman UKM sangat senang dan bangga. Kemudian mungkin agak ada benang merahnya dengan apa yang dikatakan Pak Pandu. Mungkin perlu semacam support atau dorongan dari Bang Nano ke Kementerian Pariwisata. Bagaimana besoknya ketika nanti pandemi sudah mungkin sedikit-sedikit menghilang gitu, perlu disupport untuk bagaimana bisa membuat event atau mungkin bikin sesuatu di bandara ini, sehingga bandara ini
tidak hanya kelihatan besar, tapi betul-betul qualified, bisa membangkitkan teman-teman UKM gitu. Ya. Sehingga kami juga sama-sama happy gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin titipan dari teman-teman filmmaker, saya juga tergabung dalam Kafein, pengkaji film Indonesia di Yogyakarta dan anggotanya di beberapa negara dan di Indonesia. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang ini dunia perfilman sangat ngedrop. Apalagi misalnya gedung bioskop itu kapasitasnya dibatasi. Ya. Nah, kemudian saya pernah menghitung-hitungan dan pernah kita diskusikan dengan asosiasi gedung bioskop, dan itu kadang-kadang kita memasukkan film di gedung bioskop itu dibatasi, Bang. Jadi misalnya kita mentargetkan misalnya 80 layar, itu hanya dikasih 60 layar. Kemudian ketika kita ngotot itu harus membayar ini, Bang. Nah, ini realitas semacam ini saya pikir perlu kekuatan dari mungkin dari Bang Rano, bagaimana ini bisa dibuka, kemudian dunia perfilman bisa maju, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Saya langsung jawab tentang peredaran film dulu ya. Saya punya pengalaman, Mas. Sidul itu cuma dapat 150 layar, tapi kalau Dilan 600 layar. Kadang-kadang kali-kalian distribusi itu memang sulit kita hitung, Mas. Tapi kalau memang ini mungkin agak panjang harus kita bicara, mungkin harus dalam event yang khusus. Tapi artinya bukan berarti mereka diskriminatif kepada kita, tidak. Mereka punya kali-kalian sendiri. Tapi misal hari ini dikasih, biasanya kalau film-film baru itu nggak lebih dari 60 layar, Mas. Tapi satu hari dia menaik jumlah penonton, tambah layarnya. Karena ya jujur jumlah film waktu itu sebelum pandemi banyak sekali. Sekarang film Indonesia yang belum tersiar, mungkin ada hampir 42 film yang belum main di bioskop. Sekarang film-film yang ada boleh dibilang, maaf ini sebetulnya kelas-kelas OTT, Mas. Tapi terpaksa dijadikan film. Karena jumlah penonton di film bioskop belum kembali seperti dulu. Pak Agus, tahun 2019 jumlah penonton film itu hampir 60 juta. Wah, makanya dunia film termasuk film Indonesia bom. Dilan tuh penontonnya 9 juta, Mas. Warkop tuh 7 juta. Sidul aja 2 juta. Belum film-film bangsa kayak misalnya Dilan 1, 2, 3. Waktu itu film memang sedang, karena itu investasi, Korea masuk ke sini, Mas. CGV itu kan investasi Korea. Bahkan China juga mau investasi gedung bioskop di Indonesia. Karena gedung bioskop di Cina itu hampir 9.000 gedung bioskop. Di kita cuma nggak lebih dari 2.000 layar. Nah, jadi ini informasi saja, bukan berarti distributor itu diskriminatif, tapi mereka punya hitungan masing-masing. Tentu kalau misal dikasih langsung 600 layar, nggak tuh satu hari turun, rugi. Itu ya. Istilahnya seperti itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Udah. Oke. Cukup gini, Mas. Ya. Pak Pandu, ini kita sangat berbahagia Mas Rano ke sini, dan Mas bikin komitmen bikin sesuatu di sini ya. Boleh. Kawasan Tugu Malioboro. Boleh. Okay. Saya cukup pelajari di saat saya mendapat undangan dari Anda. Siapa? Dari apa tuh? Siapa? Bukan, ini namanya apa nih? Kimpling ya? Java Connection. Saya pelajari ini siapa. Ternyata ini baru dideklar tanggal 7 Agustus. Iya, 17 Agustus. Baru kan? Iya. Baru saja sudah begini. Oh gitu ya? Iya. Terima kasih Tuanku. Nah, artinya marilah sekarang kita coba desain. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Saya usul. Ya. Satu-satunya yang pasti akan sangat istimewa dan viral. Rano Karno menari pertama kalinya dalam hidup di sini. Oke, terima kasih. Ya. Saksikan di YouTube-nya Jogja International Airport. Pak Pandu, ini kita ada potensi masalah dengan Mas Rano ya. Potensinya itu bisa muncul, risiko kita itu di 2 jam, 3 jam setelah ini ya. Beliau kurang ajar nih.
Pak Pandu sama Kipling nggak dikasih minum makan apa. Nah ini kita sekarang nongkrong dulu. Terima kasih Mas Rano, dan kita tadi berdiri untuk nyanyi Indonesia Raya. Sekarang Mas Rano memimpin kita untuk kisah kasih di sekolah.